Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Rebecca Grace Stefani dengan NIM 2310114. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang The Bible on Leadership. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Kristen dengan dosen pengampu Bapak Suka Prayanta Pandia, SPD, MP, FIS. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai Alkitab. Nah, prinsip-prinsip kepemimpinan ini nggak hanya penting buat pemimpin gereja aja, tetapi juga relevan untuk siapapun yang ingin menjadi pemimpin yang berdampak, termasuk di dunia kerja ataupun organisasi. Prinsip kepemimpinan yang pertama adalah integritas. Tokoh-tokoh seperti Nuh, Ayub, dan Zakheus dikenal karena memiliki kejujuran. Sebaliknya, Yudas gagal karena kehilangan integritas. Jadi, seorang pemimpin harus bisa dipercaya dan kejujurannya adalah fondasi. Bisa dilihat contohnya dalam Ayub 27 ayat 2-5. Ayub 27 ayat 2-5 begini bunyinya. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan, kepadaku yang demi yang maha kuasa, yang memedihkan hatiku. Selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih ada dalam lubang hidungku, maka bibirku bersungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu. Sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Contoh lainnya juga bisa dilihat dalam Lukas 19 ayat 8-10. Karena apakah harapan orang durhaka kalau Allah menghabisinya? Kalau ia menuntut nyawanya, apakah Allah akan mendengar teriaknya jika kesesakan menimpa dia? Dapatkah ia bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan berseru kepada Allah setiap waktu? Dari ayat-ayat tersebut dapat dilihat betapa pentingnya hidup jujur di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Yang kedua adalah tujuan. Pemimpin besar selalu punya tujuan yang jelas. Contohnya seperti Musa yang punya misi membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Atau Daniel yang mempertahankan imannya bahkan di dalam gua singa. Bahkan di dunia modern juga ada contohnya seperti Steve Jobs yang dikenal karena menawarkan visi misi dan tujuan dan bukan hanya uang. Yang ketiga adalah kindness and compassion. Pemimpin yang baik juga harus punya rasa kasih dan kepedulian. Hal ini sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yesus adalah contoh yang paling terbaiknya. Ia memberi makan 5.000 orang dan juga menangis saat Lazarus meninggal. Walaupun sebenarnya ia tahu kalau Lazarus akan ia bangkitkan juga. Tetapi ia masih menunjukkan rasa kasihnya sebagai manusia. Kepemimpinan itu bukan cuma soal kekuasaan, tetapi juga soal melayani dengan hati. Yang keempat adalah kerendahan hati. Seorang pemimpin bukan dewa. Dia harus rendah hati, sadar bahwa keberhasilan tidak dapat diraih sendiri. Mengakui pentingnya tim dan juga ketergantungan adalah ciri pemimpin yang dewasa. Yang kelima adalah komunikasi. Komunikasi adalah kunci. Contohnya seperti Musa, Yesus, dan Daud. Mereka adalah komunikator yang tahu kapan waktunya harus bicara dan kapan waktunya harus mendengar, dan bagaimana menyampaikan pesan dengan jelas dan penuh dengan hikmat. Yang keenam, performance management atau manajemen kinerja. Manajemen kinerja ini juga penting. Ada 3 tahap dalam performance management ini. Yang pertama, punya tujuan, memberi dorongan, dan memberi penghargaan. Contohnya seperti Mordekai yang ada di dalam kitab Ester. Ia menunjukkan contoh bagaimana kinerja dihargai. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 8 juga dijelaskan bahwa setiap orang akan mendapatkan upah sesuai dengan jerih payahnya. Yang ketujuh adalah pengembangan tim. Contohnya seperti Yesus sendiri. Yesus berdoa sebelum memilih murid-muridnya. Artinya membentuk tim itu bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan sembarangan. Contoh lainnya juga ada di Nehemia dan Daud. Mereka juga membentuk tim untuk mencapai tujuan bersama. Tim yang kuat itu dibangun atas dasar kebersamaan dan saling mendukung. Yang kedelapan adalah keberanian.
Seorang pemimpin itu harus berani. Contohnya seperti Yosua yang berani menghadapi tembok Yeriko. Paulus juga berani mendorong Timotius untuk tidak takut. Ada di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Di situ dijelaskan bahwa Tuhan memberi kita roh keberanian, bukan ketakutan. Yang kesembilan adalah keadilan. Pemimpin yang adil itu sangat dibutuhkan. Contohnya seperti Mika, Raja Yosafat, bahkan tokoh modern seperti Walter Haas juga menunjukkan bahwa keadilan membawa kepercayaan dan stabilitas. Yang ke-10 adalah pengembangan pemimpin baru. Pemimpin sejati itu seharusnya dapat mencetak pemimpin baru lagi. Contohnya seperti Yesus. Yesus melatih para murid-muridnya untuk memimpin orang lain juga. Ia melayani untuk menjadi berkat. Jadi itu dia 10 prinsip kepemimpinan berdasarkan Alkitab. Semoga 10 prinsip tersebut dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita dapat menjadi pemimpin dan juga dapat mencetak pemimpin-pemimpin lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.